intinya haram hukumnya buat gue nih Uya Kuya untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang ya untuk membela kepentingan siapapun. No, demi anak-anak dan keluarga gue, demi orang tua gue, demi ibu gue haram. SS menyala nipunya, menyalakannya tuh. Perkara dia sekarang diributkan, dia belum ditahan. Polemik skincare overclaim yang belakangan ramai menjadi perbincangan sejumlah kalangan lantaran melibatkan artis dan pengusaha skincare ke dalam pusaran kasus yang berujung saling lapor. Yang paling disorot tentu saja penetapan tersangka artis Nikita Mirzani atas tudingan pemerasan hingga tindak pidana pencucian uang. Baru-baru ini, presenter sekaligus anggota DPR, Uya Kuya, membagikan momen yang kurang menyenangkan yang mengarah kepada tindak penghinaan dari salah satu oknum yang datang lewat direct message atau pesan langsung di media sosial pribadinya. Ya, Uya Kuya dituding berat sebelah dalam menyuarakan polemik panas kasus skincare overclaim dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Tak terima dengan hal tersebut, Uya pun membagikan pesan pribadi tersebut dalam sebuah postingan. Di mana saya pernah membela skincare overclaim? Saya sudah beberapa kali bilang kalau ada korban, lapor dengan buktinya. Tulis Uya Kuya menanggapi pesan langsung di media sosial pribadinya. DPR tidak pernah sama sekali mengundang mereka. Ya, gue tanya ke sekretariat, ternyata mereka yang berkirim surat dari beberapa minggu yang lalu, ya, untuk mengajukan surat permohonan untuk RDP atau rapat dengar pendapat, ya, yang mau berbicara soal keresahan, kegaduhan, soal skincare, termasuk dugaan pemerasan dari dokter, ada seorang dokter ke dokter lainnya, ya. Nah, jadi memang kalau pengen RDP di DPR ya harus mengajukan surat permohonan, bukan ujuk-ujuk DPR yang ngundang. Understood? Tiba-tiba ya datang segerombolan orang yang komen di Uya Kuya, bilang katanya Uya Kuya berpihak membela owner, dibayarlah Dewan Pembela Owner. Ya, maaf nih ya, orang yang kenal gue udah pasti tahu siapa gue, tahu kredibilitas gue, ya. Dan intinya haram hukumnya buat gue nih Uya Kuya untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang ya untuk membela kepentingan siapapun. No, demi anak-anak dan keluarga gue, demi orang tua gue, demi ibu gue haram. Siapa orangnya, siapa yang diperes, siapa yang meres, berapa, seperti apa kejadiannya. Karena saya nggak mau cuman ngomong doang, nggak ada bukti. Takutnya mereka juga bohong, takutnya mereka halusinasi. Kan wajar saya nanya. Bohong. Makin rezeki lo mandek. Nggak ada, dia juga bukan selebriti. Capek banget gue. Kalian udah jam segini masih aja fitnah, masih aja bual. Tapi kita jangan terlena sama kasus review dan pemerasan dalam skincare ini aja. Jangan sampai gue udah ngomong nih, Komisi 9 gak ada tindakan apa-apa dari aparat. Kabar adanya doxing dan pembulian terhadap Uya Kuya tersebar luas dan mendapat tanggapan beragam. Namun tidak sedikit pula yang mendukung Uya Kuya untuk menempuh jalur hukum. Salah satu dukungan tersebut datang dari artis Astrid, istrinya sendiri, yang menyarankan Uya Kuya harus bersikap tegas dalam menyikapi hal tersebut. Jangan takut dengan pembuli, laporkan. Semakin kita takut, semakin kita diinjak-injak. Tulis Astrid memberi dukungan untuk Uya Kuya. SS menyala nipunya, menyalakannya tuh. Nggak kelar-kelar ngebahas netizen nih. Udah dikasih tahu A, B, C, D, E, masih aja. Gak usah pakai handphone lo pada, lo jual buat biaya hidup. Nama Nikita Mirzani belakangan ini memang sedang ramai menjadi sorotan. Salah satunya mengenai status Nikita yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Reza Gladys.
Namun, belum juga dilakukan penahanan. Menanggapi masih bebas melenggangnya Nikita, kuasa hukum Reza Gladys akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, pengacara Julianus Paulus Sembiring itu kecewa dengan sikap Polda Metro Jaya yang belum menahan Nikita. Padahal yang bersangkutan sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan. Belum ditahannya Nikita, kini muncul opini yang berkembang di tengah masyarakat yang menuding Nikita tidak tersentuh hukum alias kebal hukum. Opini publik tersebut tentu saja dapat menggerus citra polisi yang dianggap seolah-olah tebang pilih. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa setelah 2 kali mangkir dalam pemanggilan, ternyata tersangka dengan inisial NM ini mendatangi penyidik Cyber Polda Metro Jaya pada hari Rabu beberapa waktu yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap inisial NM dengan status tersangka, kami di situ sebagai kuasa hukum dari klien kami sangat heran melihat kebijakan dari Direktur Cyber Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Kenapa? Itu pertanyaan yang selalu kami sampaikan ke media dan kepada rekan-rekan, bahwa persoalan yang dilakukan oleh tersangka ini sebenarnya telah memenuhi unsur subjektif yang sudah menjadi unsur objektif sebagaimana pasal 21 ayat 1 KUHP dan unsur objektif pasal 21 ayat 4 KUHP. Sehingga kami berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka dengan inisial NM tersebut. Dia datang itu setelah 2 kali mangkir dalam pemanggilan dari pihak penyidik. Kemudian sudah menjadi status tersangka tetapi tidak dilakukan penahanan. Nah, pertanyaannya apakah Direktur Cyber Polda Metro Jaya ini mempunyai kitab suci hukum acara yang lain? Ya, karena kami berpendapat bahwa kalau ketika berbicara masalah terkait hukum acara dan dikaitkan dengan status tersangka inisial NM ini, itu wajib ditahan. Bahwa klien kami juga paham hukum acara, sehingga dia mengharapkan bahwa hukum acara itu sebagai panglima perang bagi penyidik dan penegak hukum ditegakkan sesuai dengan ketentuan dan on the track terhadap itu. Jadi ketika klien kami melihat bahwa penyelenggara negara ini, dalam hal ini penyidik, tidak melaksanakan ketentuan konstitusi dalam hal hukum acara, ya wajar dong klien kami kecewa. Tetapi kalau misalkan dibawa dalam kepribadian klien kami tidak lagi dendam, tidak. Ya, itu biarlah hukum yang berbicara dalam proses ini. Tetapi dengan klien kami mengetahui bahwa hukum harus melakukan penahanan terhadap inisial NM, dan kemudian klien kami mengetahui hukum tidak seperti itu, maka sudah pasti klien kami akan kecewa. Saya juga bingung pada saat setelah ditetapkan menjadi tersangka, tiba-tiba ada fenomena kehamilan. Lalu kemudian saya juga dengar dari klien kami, tiba-tiba belakangan hari kehamilan dibatalin. Nah, jadi sebenarnya begini, anak kecil aja sudah bisa menilai dan menyimpulkan soal fenomena seperti itu, dan kemudian membuat celotehan-celotehan di media sosial, siap ditahan dan begini. Ini kan menyerang martabat dan marwah Polri gitu. Ya, saya miris gitu. Saya sangat miris. Seorang tersangka yang dengan ancaman di atas 5 tahun berani merendahkan martabat Polri, tetapi Polri sampai sekarang tidak melakukan upaya-upaya paksa. Saya pikir harus diperhatikan itu, khususnya kepada Bapak Kapolri. Ya, jadi tolong kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tidak hanya Reza Gladys yang melaporkan Nikita, pengacara Rasman Arif Nasution yang juga berseteru dengan Nikita juga sudah membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kemarin, Rasman menyambangi Polres untuk memastikan laporan yang dibuatnya berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat beberapa hari ini publik dibuat heran kenapa Nikita belum juga ditahan. Menanggapi munculnya opini publik yang menganggap Nikita kebal hukum, segera ditepis. Menurutnya, dalam waktu dekat Nikita akan ditahan. Seperti diketahui, Rasman melaporkan Nikita atas dugaan penganiayaan. Sebelumnya, ayah Fadel juga sudah melaporkan Nikita.
Banyaknya laporan yang dialamatkan kepada Nikita menjadi catatan panjang bagi aktris kontroversial itu. Dalam setahun ini saja, Nikita sudah dilaporkan sebanyak 4 kali. Lantas, apa alasan Rosman yang menyebut Nikita akan segera ditahan? Kedatangan saya hari ini untuk satu, memastikan panggilan kedua terhadap saudara Nikita Mirzani sudah jalan atau belum. Kan katanya dipanggil yang kedua, apakah NM datang atau tidak. Kalau Nikita Mirzani tidak datang, berarti selesai hak dia untuk klarifikasi naik ke penyelidikan dan penyidikan. Dan kalau ini sudah naik ke penyelidikan dan penyidikan, artinya prosesnya harus segera berjalan. Nah, perkara dia sekarang diributkan, dia belum ditahan, saya yakin tanggal 3 dia ditahan. Polri harus secepatnya untuk memproses NM ini, karena ya itu tadi mulutnya. Nah, dan ya menjelang tanggal 3 ini dia masih cuap-cuap terus di media, cuap-cuap di sana, cuap-cuap di sini, dia pelesiran, seolah-olah dia kebal hukum. Padahal kalau saya melihat, ya ada filosofi dulu. Kalau misalnya ada satu harimau, nah kemudian dia dikena tembak kakinya atau kena jerat, nah, udah mau lemas, tapi biasanya loncatan terakhir itu tinggi banget itu, hati-hati kita. Tapi setelah itu dia nggak gerak lagi gitu, kira begitu. Ya udah, kalau saya Polri nggak usah ragu-ragu, proses saja. Nggak ada backing dia, nggak ada backing CNN. Ami katanya panik, boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali, jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.